Selamat datang di channel Ayo Berbagi Ilmu. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang soal dan pembahasan SKB CPNS Perawat tahun 2020. Materi maternity atau maternitas. Yuk kita mulai belajar. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nomor 1. Di Poliklinik B, datang seorang wanita dengan usia 22 tahun dengan keluhan lemas, mual, dan muntah setiap kali makan atau minum. Hasil pengkajian diperoleh data pasien mengeluh pusing, lemas, kelopak mata terlihat cekung, muka pucat, dan turgor kulit jelek. Hasil observasi menunjukkan PTV TD-nya 110/70, RR-nya 20 kali per menit, dan frekuensi nadi 80 kali per menit. Apakah masalah utama pada kasus tersebut? A. Gangguan rasa nyaman. B. Kekurangan volume cairan. C. Resiko kekurangan volume cairan. D. Resiko shock atau hipovolemik. Atau E. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari pemenuhan kebutuhan tubuh. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Kekurangan volume cairan. Kita lihat pembahasannya. Rasional A atau rasional pilihan A. Gangguan rasa nyaman terjadi karena terjadinya mual dan muntah pada pagi hari. Kemudian rasional B, gangguan volume cairan terjadi akibat frekuensi mual dan muntah yang sering. Kemudian rasional pilihan C, resiko kekurangan volume cairan terjadi akibat adanya tanda dan gejala dehidrasi. Kemudian rasional D, resiko shock atau hipovolemik terjadi bila mual dan muntah terjadi secara aktif. Dan yang terakhir rasional E, ketidakseimbangan nutrisi terjadi karena tidak adanya asupan nutrisi sebagai akibat mual dan muntah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan dengan usia 22 tahun, G1P0A0, hamil 18 bulan, datang ke IGD mengeluh bercak darah dari kemaluan. Dari hasil pengkajian pasien, mengeluh cemas akan kehamilannya, pusing, dan lemas. Hasil observasi TTV, TD-nya 110/60, RR-nya 18 kali per menit, dan HR-nya 86 kali per menit. Pertanyaan soal, apakah intervensi utama pada kasus tersebut? A. Tirah baring. B. Kurangi aktivitas. C. Dukung pasangan. D. Edukasi ibu hamil dan pasangan. Atau E. Kontrol GIA secara teratur. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A, tirah baring. Kita lihat pembahasannya. Rasional pilihan A, tirah baring dianjurkan agar kehamilan dapat dipertahankan. Kemudian rasional pilihan B, kurangi aktivitas bertujuan agar bercak darah tidak semakin bertambah menjadi pendarahan. Kemudian rasional C, dukungan pasangan bertujuan agar meningkatkan kepercayaan diri ibu terhadap kehamilannya. Kemudian rasional D, Pankes pada ibu hamil agar ibu mampu mengantisipasi perubahan pada tubuh. Kemudian rasional E, kontrol GIA bertujuan agar dapat memantau kondisi kesehatan ibu dan janin. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang A.
Oke, kita lanjut soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan pendarahan pada awal kehamilan. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengeluh sakit kepala, lemas, muka pucat, pendarahan vagina berwarna merah terang, konsistensi cair, dan menggunakan 2 pembalut penuh. Hasil TTV, TD-nya 110/60, RR-nya 23 kali per menit, dan HR-nya 110 kali per menit. Kemudian CRT-nya kurang dari 3 detik. Apakah masalah utama pada kasus tersebut? A. Gangguan perfusi jaringan. B. Gangguan keseimbangan cairan. C. Resiko injuri maternal. D. Resiko injuri fetal. Atau E. Kurangnya volume cairan dan elektrolit. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Gangguan perfusi jaringan. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya A. Gangguan perfusi jaringan terjadi karena sirkulasi darah ke uteroplasenta menurun. Kemudian rasional B. Gangguan keseimbangan cairan terjadi karena volume darah menurun. Kemudian rasional C. Gangguan mobilisasi terjadi karena rahim membesar dan perubahan sudut gravitasi tubuh. Kemudian jawaban D. Gangguan rasa nyaman terjadi karena perubahan adaptasi dari sistem tubuh karena peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian rasional E. Kurangnya pengetahuan terjadi karena ibu kurang mendapat informasi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 4. Seorang perempuan dengan usia 22 tahun dirawat di ruang nifas, mengeluh demam setelah melahirkan anak pertamanya. Hasil pengkajian menunjukkan Cloaca rubra sudah memakai 2 pembalut penuh berbau busuk dengan konsistensi cair. Hasil observasi TTV, TD-nya diperoleh 110/70, suhu 39 derajat Celcius, RR-nya 22 kali per menit, dan HR-nya 90 kali per menit. Pertanyaan soal, apakah masalah utama pada kasus tersebut? A. Kekurangan volume cairan. B. Resiko infeksi. C. Resiko cedera. D. Ketidakefektifan termoregulasi. Atau E. Hipertermia. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Hipertermia. Kita lihat pembahasannya. Rasional A. Kekurangan volume cairan terjadi sebagai akibat kenaikan suhu tubuh. Kemudian rasional B. Resiko infeksi, kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya peradangan pada tubuh. Kemudian rasional C. Cash control, jenis desain penelitian survei retrospeksi efektif yang mengumpulkan informasi dari data yang diperoleh di masa lampau melalui studi dokumen. Kemudian rasional D. Ketidakefektifan termoregulasi terjadi karena pusat pengatur panas di hipotalamus terespon akibat peradangan. Kemudian rasional yang E. Hipertermia terjadi sebagai akibat respon tubuh akibat terjadinya infeksi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Di Poliklinik A, datang seorang wanita dengan usia 16 tahun
dengan keluhan nyeri saat haid. Hasil pengkajian didapatkan nyeri yang terasa di daerah simfisis pubis. Nyeri dirasakan seperti tertusuk benda tajam, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Apakah intervensi utama pada kasus tersebut? A. Exercise. B. Posisi. C. Massage pada daerah simfisis. D. Kompres hangat. Atau E. Diet. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Kompres hangat. Kita lihat pembahasannya. Rasional A. Exercise bertujuan untuk peregangan pada tubuh. Kemudian rasional B, posisi dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Kemudian rasional C, massage pada daerah simfisis bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi pembuluh darah. Kemudian rasional D, kompres hangat dilakukan agar terjadi vasodilatasi pembuluh darah. Kemudian rasional E, diet bertujuan untuk membatasi intake nutrisi agar memudahkan metabolisme tubuh. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Seorang pasien perempuan dengan usia 38 tahun datang ke poli QA mengeluh gatal, keputihan, dan berbau di daerah kemaluan. Dari hasil observasi, didapatkan daerah genital tampak kemerahan dan lecet. Sementara itu, TD-nya diperoleh 110/70. Kemudian T-nya 36,5 derajat Celcius, HR-nya 84 kali per menit, dan RR-nya 18 kali per menit. Pertanyaan soal, apakah pemeriksaan penunjang pada kasus tersebut? A. Biopsi. B. Kolposkopi. C. USG transvaginal. D. Usapan vagina. Atau E. Pap smear. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Usapan vagina. Kita lihat pembahasannya. Rasional A, pengambilan jaringan tubuh untuk pemeriksaan laboratorium. Kemudian rasional B, kolposkopi dilakukan untuk memastikan adanya sel yang abnormal. Kemudian rasional C, USG transvaginal dilakukan untuk mengetahui kondisi abnormal internal organ reproduksi. Kemudian rasional D, usapan vagina dilakukan pada area organ reproduksi untuk mengetahui penyebab terjadinya infeksi. Kemudian rasional E, pemeriksaan untuk mengetahui adanya sel abnormal pada serviks. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Seorang wanita hamil berusia 21 tahun dengan G1P0A0, hamil 37 minggu, datang untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Dari hasil pengkajian Leopold, diperoleh pada daerah fundus terdapat bokong pada sisi kiri perut ibu teraba punggung janin dan presentasi kepala belum masuk PAP. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Melakukan pemeriksaan DJJ. B. Mencari daerah punktum maksimum. C. Pastikan kembali posisi janin. D. Klarifikasi pada arteri radialis ibu. Atau E. Menilai kontraksi rahim. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Melakukan pemeriksaan DJJ. Kita lihat pembahasannya.
Rasional A, pemeriksaan DJJ dilakukan setelah dilakukan palpasi Leopold. Kemudian rasional B, punktum maksimum adalah daerah yang harus dicari untuk menilai DJJ. Kemudian rasional C, mengatur posisi dilakukan untuk memberikan kenyamanan pada pasien dalam menilai DJJ. Kemudian rasional D, klarifikasi ke denyut arteri radialis ibu untuk memastikan bahwa yang dinilai DJJ. Kemudian yang terakhir rasional E, penilaian kontraksi, langkah selanjutnya setelah pemeriksaan DJJ referensi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Seorang wanita berusia 23 tahun in partu berada di kamar bersalin dengan E1P0A0 hamil 40 minggu. Data hasil pengkajian yaitu pasien gelisah, keluar keringat banyak dan mengeluh nyeri serta kesakitan. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? A. Memimpin meneran. B. Melakukan pemeriksaan dalam. C. Mengatur posisi. D. Mempersiapkan alat-alat persalinan. Atau E. Memecahkan ketuban. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Melakukan pemeriksaan dalam. Kita lihat pembahasannya. Rasional A, pimpin mengeran dilakukan bila presentasi janin telah berada pada jalan lahir. Kemudian rasional B, pemeriksaan dalam dilakukan untuk mengetahui kemajuan persalinan. Kemudian rasional C, mengatur posisi dilakukan untuk memberikan kenyamanan pada pasien yang akan melahirkan. Kemudian rasional D, mempersiapkan alat-alat persalinan dilakukan untuk membantu segera ibu yang akan melahirkan. Kemudian rasional E, pecahkan ketuban dilakukan bila hasil pemeriksaan dalam pembukaan serviks lengkap. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Seorang perempuan dengan usia 26 tahun dengan P2A0 di ruang nifas serta keluhan rasa nyeri pada daerah kemaluan. Dari hasil pengkajian didapatkan data terdapat luka episiotomi, kemerahan, edema, dan sekresi negatif. TD-nya diperoleh 110/70, RR-nya 20 kali per menit, dan HR-nya 88 kali per menit. Pertanyaan soal, apakah tindakan utama pada kasus tersebut? A. Vulva higien. B. Edukasi cara perawatan luka. C. Rawat luka episiotomi. D. Mobilisasi dini. Atau E. Berikan nutrisi AD kuat. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Rawat luka episiotomi. Kita lihat pembahasannya. Rasional A, vulva higiene bertujuan untuk menjaga kebersihan pada daerah vulva. Rasional B, pendidikan kesehatan diberikan agar pasien mengetahui cara perawatan luka. Kemudian rasional C, perawatan luka episiotomi dilakukan agar penilaian REDA tidak menunjukkan infeksi. Kemudian rasional D, mobilisasi dini bertujuan agar sirkulasi darah ke daerah perineum lancar. Kemudian rasional yang E, nutrisi dianjurkan tinggi kalori dan protein untuk mempercepat pertumbuhan luka. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Seorang perempuan berusia 21 tahun
mengeluh pendarahan setelah 2 jam postpartum. Pasien mengatakan ia mengalami pusing, lemas, muka terlihat pucat. Ketika diperiksa TVO, satu jari di atas pusat dan teraba lunak. Hasil observasi TTV, TD-nya diperoleh 110/60, T-nya 36 Celcius, RR-nya 21 kali per menit, dan HR-nya 88 kali per menit. Pertanyaan soal, apakah intervensi utama pada kasus tersebut? A. Tirah baring, B. Mesex uterus, C. Observasi tanda-tanda vital, D. Posisi, atau E. Cek kelengkapan plasenta. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Mesex uterus. Kita lihat pembahasannya. Rasional yang A, tirah baring dianjurkan agar pendarahan berpulang. Kemudian rasional B, mesex uterus bertujuan untuk menstimulasi kontraksi uterus. Kemudian rasional C, observasi tanda-tanda vital bertujuan untuk mendeteksi perubahan pada kondisi tubuh. Kemudian rasional D, posisi bertujuan agar mengurangi pendarahan yang semakin bertambah akibat gaya gravitasi. Kemudian rasional E, cek kelengkapan plasenta untuk memastikan tidak ada sisa plasenta yang tertinggal. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang B.